Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Seperti yang kita tahu, kondisi saat ini ekonomi dunia lagi kurang baik ya, karena sekarang kita lagi mengalami yang namanya stagflasi. Kondisinya sekarang di Amerika, inflasi lagi all time high selama 40 tahun, di angka 8,6% lebih. Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda berhenti. Untungnya saat ini di Indonesia belum terlalu pengaruh dengan ini semua, walaupun masih ada dampak negatifnya. Contohnya inflasi di Indonesia nggak segila di Amerika, saat ini ada di 4,35%. Ini pun sudah naik terus-terusan di 1 tahun ke belakang. Jadi ini bukan berarti kita aman ya, karena this is just the start. Krisis dunia baru dimulai, dan yang dikhawatirkan adalah dampaknya yang lumayan panjang. Belum lagi perusahaan besar-besar seperti Tesla aja yang mulai layoff karyawannya. Startup Indonesia seperti Zenius, Tanihub, bahkan JDID juga udah mulai layoff karyawan besar-besaran. Nah, dengan inflasi 4,35% ini yang lagi berlangsung di Indonesia, sebenarnya udah lumayan kerasa ya. Harga-harga konsumen, misalnya bahan-bahan pokok seperti harga bensin yang makin mahal, dan juga groceries lainnya seperti telur, bawang, dan cabai yang harganya udah naik berkali-kali lipat. Daya beli kita dengan jumlah uang yang sama akan berkurang. Jadi ibaratnya kita enak bayar lebih mahal untuk mendapatkan lebih sedikit. Ditambah juga dengan pasar saham yang lagi turun, kripto juga turun, tapi biaya hidup naik. Ini implikasi yang buruk bagi ekonomi kita ke depannya. Nah, di video kali ini gue mau sharing caranya untuk melawan inflasi di situasi ekonomi yang lagi kurang baik. Semua ini yang sedang terjadi itu adalah faktor-faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Tapi yang kita bisa kontrol adalah caranya bagaimana kita beradaptasi di situasi seperti ini. Penasaran dengan caranya? Ayo simak video ini sampai habis ya. Coba bayangin deh kalau kita simpan duit di tabungan bank aja. Contohnya kita menabung 10 juta dan diamin aja di tabungan bank selama 5 tahun. Apa yang terjadi? Setelah 5 tahun, ya secara jumlah nominal masih 10 juta. Asumsi nggak ada bayar biaya admin ya. Tapi secara daya beli akan berkurang. Yang awalnya kita bisa dipakai untuk beli game PC, mungkin sekarang cuma cukup untuk beli laptop kecil. Lah, kok bisa? Nah, di sini gue akan breakdown lagi ya, agar gampang untuk divisualisasi. Asumsi rata-rata inflasi ada di 3,5% per tahun, dan kita menabung 10 juta di bank di tahun pertama. Di tahun kedua, nilainya sudah turun ke 9,6 juta. Tahun ketiga, turun ke 9,3 juta. Tahun keempat, jadi 8,9 juta. Dan di tahun kelima, sisa 8,6 juta. Secara nominal di rekening bank masih sama sih, 10 juta. Namun secara value, nilai atau daya beli, sisa 8,6 juta. Ini iseng aja ya kalau kita diamkan 10 juta terus selama bertahun-tahun. Nah, di tahun 473 dengan inflasi 3,5% per tahun, duit nominal 10 juta secara value sudah nol. Jadi sudah tidak berarti lagi. Lumayan serem ya kalau dipikir-pikir. Terus gimana nih solusinya? Apa sih yang kita bisa lakuin supaya duit kita yang sudah capek-capek dicari nggak tergerus sama inflasi? Saya yakin untuk sobat sukses yang nonton channel ini pasti udah tahu jawabannya, yaitu berinvestasi. Tapi investasi apa ya yang gak ribet, resiko kecil, cocok untuk pemula, dan returnnya bisa melebihi inflasi? Nah, yang gue mau sharing di sini adalah aplikasi SeaBank. Aplikasi bank digital yang dari grup Shopee yang sudah sering gue bahas di channel ini. SeaBank sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan bisa kita langsung download dari Play Store dan App Store. Nah, di sini apa sih kelebihan dari SeaBank? Sebenarnya ada 3 keunggulan dari menggunakan SeaBank dibandingkan dengan aplikasi bank lainnya. Yang pertama adalah fitur ajak teman. Jadi SeaBank menawarkan kita untuk mendapatkan active income dengan mengajak teman untuk buka rekening di SeaBank. Caranya mudah banget, fitur ini ada di halaman undang teman, dan kita tinggal share kode referral ini ke teman-teman. Contohnya kode referral gue adalah 5LZXGB. Dan sobat sukses boleh menggunakan kode ini saat pendaftaran untuk mendapatkan 15.000 gratis. Mantap banget kan uang gratis? Kemudian keunggulan dari menggunakan SeaBank adalah dari biaya transfer gratis, di mana kita nggak akan dikenakan biaya admin jika melakukan transfer kemana aja. Biaya admin bulanan pun juga nggak ada, jadi semuanya serba gratis. Lalu fitur yang terakhir, fitur favorit gua, fitur yang bisa mengalahkan inflasi. Fiturnya adalah bunga tinggi hingga 7% per tahun. Di Indonesia per Juni 2022, bunganya ada di 4,35%. Berarti dengan menggunakan SeaBank, masih ada selisih 2,65% untuk duit kita berkembang. Caranya gimana sih untuk dapetin bunga di SeaBank? Caranya gampang banget. Lu tinggal buka rekening SeaBank dengan menggunakan kode referral channel ini untuk mendapatkan 15.000 gratis sebagai modal awal. Lalu udah deh, ngirimin saldo atau ketentuan yang lain-lain, lu langsung akan mulai mendapatkan bunga berdasarkan jumlah nominal yang ditaruh di SeaBank.
Dan kerennya lagi, bunganya cair setiap hari. Jadi benar-benar passive income ya teman-teman. Nah, untuk bunga tabungan yang ini, itu ada di 6% per tahun. Untuk menikmati bunga 7% per tahun, kita harus menggunakan fitur baru di Cbank, yaitu fitur deposito. Caranya kita bisa langsung klik icon deposito dari halaman utama, kemudian akan masuk ke halaman deposito, dan langsung aja klik buka deposito. Nah, lalu untuk menggunakan fitur ini, ada minimal deposit sebesar Rp1.000.000 dan jangka waktu atau tenornya 1 bulan. Jadi ibaratnya kita mengunci duit kita nggak bisa ditarik atau ditransfer selama 1 bulan. Misalnya gue masukkan sini Rp1.000.000, maka akan muncul perkiraan bunganya seperti apa. Dan di bawah sini ada instruksi jatuh tempo. Ada yang perpanjang otomatis, di mana di akhir tenor, pokoknya akan langsung dikunci selama 1 bulan dan terus diputar. Tapi kalau yang tidak diperpanjang, pokok dan bunganya akan dibalikin ke saldo tabungan. Kemudian kita centang untuk menyetujui syarat dan ketentuan, dan penempatan deposito telah berhasil. Nah, untuk lihat detailnya, Sobat Sukses bisa cek dari halaman depan. Di sini ada lihat detail, dan ketika diklik akan muncul saldo tabungan kita dengan saldo dengan bunga 6% per tahun, dan juga saldo deposito dengan 7% per tahun yang barusan kita taruh. Oke, lanjut kita akan masuk ke sesi Q&A. Sesi baru di channel ini di mana gue akan jawab-jawab pertanyaan di komen ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Nurul Ihsan. Bang, misal saya deposito tanggal 10 Juli, terus saya deposito lagi tanggal 20 Juli. Itu kira-kira bunga depositonya akan cair di tanggal 10 atau 20 ya? Nah, untuk case ini artinya kan kita membuka dua deposito berbeda di tanggal 10 dan 20 Juli. Jadi untuk kapan bunganya akan cair, ya bunganya akan cair 2 kali di tanggal 10 Agustus dan 20 Agustus. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bro Rezan H. Kalau deposito di Cbank dikenakan pajak bunga tidak, Gang? Nah, konsep pajak deposito itu masih sama ya teman-teman. Jika kita mendeposito di atas 7,5 juta, maka kita akan dikenakan pajak bunga. Tapi kalau di bawah 7,5 juta, tidak ada pajak bunga. Pertanyaan ketiga dari Ice Latte. Untuk saat ini mending taruh uang di mana ya, Kak? Nah, jawabannya adalah tergantung. Kalau uang dinginnya jangka pendek, mungkin di bawah 1 tahun, menurut gua sangat cocok untuk ditaruh di Cbank atau bank digital lainnya seperti Neobank. Tapi untuk jangka waktu menengah seperti 3 tahun, reksadana obligasi akan lebih cocok karena return yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk jangka waktu lama di atas 5 tahun, reksadana saham, saham individual, atau bahkan kripto akan lebih cocok. Oke, jadi itu adalah cara mudah untuk melawan inflasi tinggi di Indonesia. Apakah kamu memiliki cara lain untuk melawan inflasi? Komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!